Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Coding, apa kabar? Saya rasa baik semua ya. Kali ini kita akan belajar tentang percabangan pada pemrograman C++. Akan tetapi, kita di sini tidak menggunakan if else seperti yang kemarin kita pelajari. Namun kali ini kita menggunakan switch case. Nah, jadi if else sama switch case di sini berbeda ya. Bagaimana isi di dalamnya? Tetap simak terus videonya. Langsung kita buka compiler kita, masih menggunakan dev C++. Langsung kita buat file baru dengan Ctrl N. Kemudian kita tuliskan terlebih dahulu data variabelnya. Di sini masih menggunakan include, kemudian iostream. Selanjutnya di sini kita menggunakan in main. Nah, kemudian di sini kita membuat variabel kosongnya terlebih dahulu. Nah, itu membuat variabel kosong yang terlebih dahulu. Jadi integer menggunakan integer fill. Jadi di sini nanti isinya antara dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian di sini ada data stringnya. Di sini membuat sebuah kalimat. Untuk sebuah kalimat kita menggunakan jekyll atau jenis kelamin. Oke, kita buat catatan. Di sini mempunyai value atau sebuah kalimat, yaitu pilih salah satu jenis kelamin Anda. Jadi di sini nanti dia akan mengeluarkan sebuah variabel kosong ya. Di situ nanti sudah ada tulisan pilih salah satu jenis kelamin Anda. Nah, kemudian yang kedua di sini masih menggunakan cotan, yaitu mempunyai value atau sebuah kalimat. Yang pertama di sini satu laki-laki, kemudian /n, yang kedua perempuan. Jadi nanti ada dua pilihan, yaitu yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Kemudian yang ketiga di sini tetap masih menggunakan cout dan mempunyai sebuah kalimat, yaitu pilihan. Nah, di sini nanti kita harus memilih antara nomor 1 atau nomor 2. Nah, itu. Jadi ketika kita memilih angka 1, nah, kita C-in di sini. Ketika kita memilih angka 1, nah, C-in di sini pilihan. Ketika memilih angka 1, maka dia akan memunculkan kalimat laki-laki. Nah, jenis kelamin laki-laki. Tapi kalau kita memilih angka 2, maka dia akan memunculkan sebuah kalimat atau jenis kelamin, yaitu perempuan. Kemudian switch case. Nah, di sini switch case-nya, jika switch case-nya di sini pilihan antara 1 dan 2. Nah, switch-nya di sini pilihan antara 1 dan 2, maka case-nya ketika kita pilih case 1, nah, kita pilih case-nya 1, maka jenis kelamin yang akan muncul nanti adalah laki-laki. Jadi seperti itu. Jadi ketika switch case-nya sebuah pilihan, jadi switch case itu yang bisa menentukan hanyalah pilihan. Nah, pilihan 1 ataupun 2. Jadi ketika switch-nya di sini kita pilih angka 1, yaitu case-nya di situ 1, maka dia nanti akan mengeluarkan sebuah cotan, mengeluarkan sebuah kalimat yang isinya yaitu laki-laki. Jadi jenis kelamin Anda adalah laki-laki. Contohnya seperti itu. Dan juga ketika kita memilih 2, nah, case yang kedua, maka dia akan memunculkan sebuah cotan, yaitu jenis kelamin perempuan. Jadi seperti itu. Jadi ini belum jadi ya. Nah, itu.
Coba kita beri COtan lagi. Kita kasih COtan lagi biar lebih jelas lagi nanti ketika sudah diproses. Di sini kita menggunakan sebuah kalimat, jenis kelamin Anda adalah. Nah, jadi ketika nanti kita COT, ketika kita memilih case 1, maka akan muncul jenis kelamin saya adalah laki-laki. Dan juga sebaliknya, ketika kita memilih case yang kedua, maka nanti akan mengeluarkan COtan yaitu jenis kelamin saya adalah perempuan. Jadi seperti itu. Kita save terlebih dahulu. Kita kasih nama di sini sweet cash. Kemudian enter atau save. Langsung kita compiler, kita buktikan. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah muncul. Ketika memilih satu, jenis kelamin Anda adalah perempuan. Loh, kenapa kok bisa perempuan? Nah, sedangkan di sini case yang pertama, ketika kita memilih case pertama, harusnya yang keluar itu laki-laki, dan case yang kedua itu perempuan. Nah, jadi percabangan seperti itu ya. Jadi percabangan itu ketika kita memilih satu, maka dia akan dicabangkan lagi selama pilihan itu ada. Nah, itu contohnya di situ kita memilih satu, maka dia langsung diteruskan ke yang nomor 2, yang perempuan. Nah, caranya gimana untuk memberhentikan? Nah, caranya di sini kita menggunakan kalimat sebuah kalimat ya, atau sebuah COtan untuk berhenti. Jadi kalau bahasanya nanti ketika kita memilih satu, nah saya adalah laki-laki. Nah, kemudian di situ sudah stop. Nah, COtannya sudah stop. Jadi cukup sampai di situ. Nah, itu. Jadi tidak ada percabangan ke bawah lagi. Caranya di sini kita menggunakan break, kemudian diakhiri dengan titik koma. Jadi yang kedua juga seperti itu. Sebenarnya nggak masalah ya untuk yang kedua, karena yang kedua ini dia sudah di akhir. Nah, itu otomatis di situ sudah keluar. Nah, tapi nggak apa-apa kita kasih. Nah, langsung kita compile. Contohnya di sini kita memilih angka 1. Maka dia akan munculkan jenis kelamin saya adalah laki-laki. Nah, jadi sudah pas ya. Kemudian kita buktikan lagi, kita compile, kemudian pilih angka 2. Jenis kelamin saya adalah perempuan. Jadi sudah pas ya. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan. Nah, bagaimana kalau kita memilih selain angka 1 dan 2. Nah, itu contohnya di sini memilih angka 6. Nah, ketika kita enter, jenis kelamin saya adalah, nah, dia menggunakan variabel kosong. Nah, itu tidak terdeteksi karena COtan di atas itu hanya mempunyai 2 pilihan, yaitu 1 dan 2. Nah, itu. Jadi dia bingung, atau di sini dikatakan menggunakan variabel kosong. Nah, itu. Untuk bisa memunculkannya, kita di sini bisa menambahkan default. Jadi ini berbeda dengan if else yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi kalau ini, kalau if else itu dia sudah pasti menemukan. Jadi ketika di situ kita memilih angka 1, mungkin pasti dia sudah mengeluarkan sebuah COtan yaitu laki-laki. Nah, dia sudah ketemu. Tapi kalau sweet cache ini, nah, dia merupakan percabangan. Nah, jadi tidak bisa langsung terdeteksi. Nah, jadi di sini kita menambahkan Jekyll, pilihan saya salah. Jadi ketika kita salah atau di situ mengisi angka selain 1 dan 2, maka di situ akan mengeluarkan jenis kelamin saya adalah pilihan saya salah. Nah, itu karena angka selain 1 dan 2, nah, itu tidak tercantum di dalam sebuah COtan di atas. Nah, itu. Jadi dianggap variabel kosong. Nah, itu. Atau ya salah. Nah, itu. Kita lebih simpelnya kita ganti dengan order.
Di sini kita pilih 6. Nah, jenis kelamin saya adalah other. Nah, jadi ya seperti itu. Atau salah. Nah, itu. Jadi seperti itu. Kita contohkan lagi, kita compile, kita coba nomor 1, jenis kelamin saya adalah laki-laki, benar. Kemudian yang terakhir, kita coba lagi, kita pilih nomor 2. Kemudian enter, jenis kelamin saya adalah perempuan. Jadi sudah pas ya. Jadi seperti itu deklarasi dari sebuah percabangan menggunakan switch cache. Nah, pada pemrograman C++. Nah, jadi video ini kita cukupkan sampai di sini ya. Tetap belajar, kita belajar sama-sama. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nah, mungkin cukup ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.